Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia Allah kita bisa kembali berjumpa di Fawas Channel. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga saudaraku semua dalam keadaan baik, sehat, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bantu kami dengan klik subscribe, like, and share sehingga kami bisa semakin berkembang. Terdapat suatu kisah yang inspiratif yang dinukil dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang mempunyai nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syahbani. Beliau juga merupakan murid dari Imam Syafi'i, imam fikih terkenal dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Suatu ketika, beliau mempunyai keinginan yang kuat untuk syafar, yaitu bepergian ke suatu kota di Basrah, Irak, untuk suatu hal yang beliau tidak ada keinginan ataupun rencana, hanya karena ada perasaan harus ke sana. Sebagaimana diketahui, Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak. Jarak antara Baghdad ke Basrah sekitar 532 km. Tentu perlu suatu alasan khusus untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang pada waktu itu mungkin harus ditempuh dalam beberapa hari. Namun, karena keinginan yang kuat, akhirnya Imam Ahmad pun menempuh perjalanan tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah Imam Ahmad di kota Basrah. Dan seperti umumnya orang bepergian, setelah sampai di sana, maka dicarilah sebuah masjid. Selain sebagai tempat sholat, juga merupakan tempat istirahat, dan kebetulan di saat itu juga tiba waktu Isya. Begitu selesai sholat dan jemaah pun pulang, Imam Ahmad bermaksud untuk tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang dan menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Apa yang Anda lakukan di sini ya Syekh?" Istilah atau panggilan Syekh di Arab biasanya dipakai untuk 3 panggilan, yaitu panggilan untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini merupakan panggilan sebagai orang tua, dikarenakan marbot tahunya Syekh ini sebagai orang tua, dan dia belum tahu kalau beliau Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1 juta hadis dihafalnya, sangat sahih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang pun tidak tahu wajahnya. Hanya saja namanya sudah terkenal. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya seorang musafir." Namun marbot tidak mengizinkan dengan mengatakan, "Tidak boleh, aturan di sini tidak boleh tidur di masjid." Beliau didorong oleh marbot masjid itu dan disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, pintu masjid pun dikunci. Lalu beliau pun hendak tidur di teras masjid. Namun, ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot pun kembali datang
dan ia kembali marah kepada Imam Ahmad. "Apalagi yang Anda lakukan ya Syekh?" kata Marbot. "Saya mau tidur, saya mau musafir," kata Imam Ahmad. "Di dalam masjid tidak boleh, dan di teras masjid pun juga tidak boleh." Imam Ahmad pun akhirnya diusir dan didorong hingga ke jalanan. Diketahui bahwa di samping masjid ada sebuah rumah seorang penjual roti. Saat itu penjual roti ini sedang membuat adonan dan rupanya memperhatikan peristiwa Imam Ahmad didorong-dorong oleh Marbot. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari kejauhan, "Kemari ya Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat, meskipun kecil." Lalu Imam Ahmad pun masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya dan hanya mengatakan sebagai seorang musafir. Penjual roti ini punya perilaku yang khas. Dia hanya berbicara jika Imam Ahmad bertanya kepadanya. Jika tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar pada setiap kegiatan yang dilakukannya. Saat memberi garam, astagfirullah. Saat memecah telur, astagfirullah. Mencampur gandum pun, astagfirullah. Melihat kebiasaan yang jarang ini, Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali ya Syekh. Saya menjual roti ini sudah 30 tahun. Jadi, semenjak itu, ini saya lakukan." Lalu Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti Allah kabulkan. Semua yang saya minta pada Allah langsung diwujudkan." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih ada satu hal yang belum Allah wujudkan." Imam Ahmad penasaran dan lantas bertanya lagi, "Apa itu?" Orang itu menjawab, "Saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu, Imam Ahmad pun bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu hingga ke jalanan hanya karena istighfarmu." Penjual roti itu pun ikut terperanjat. Memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Subhanallah. Kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal menggambarkan tentang kedahsyatan istighfar sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar pun akhirnya berkelana ke pelosok negeri. Allah tuntun langkahnya agar sampai di negeri si tukang roti. Kemudian Allah buat suatu keadaan hingga keduanya dipertemukan. Tak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia berkehendak. Kisah Imam Ahmad juga sejalan dengan sabda Rasulullah, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kebiasaan untuk memperbanyak istighfar juga dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat padanya sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari nomor 6307. Istighfar merupakan solusi dari setiap masalah dan kunci untuk mendapatkan rezeki. Mengenai rezeki yang tidak disangka-sangka,
beberapa ulama juga menyampaikan bahwa yang dimaksud tidak cuma rezeki, tetapi rezeki yang barokah. Demikianlah beberapa ibrah atau fadilah dari mengucapkan atau mengistiqomahkan untuk senantiasa beristighfar pada Allah. Semoga kita selalu beristighfar dan meminta hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.